Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la wa ashhadu anna berjamaah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita semua berkumpul dengan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita dan anak-anak kita duduk berjamaah. Semoga duduknya kita menjadi sebab nanti kita bisa duduk bersama-sama di taman syurga. Yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh banyak duitnya, yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang aminnya kompak selesai pengajian jadi orang kaya semua. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada idola kita, panutan kita, teladan kita, beliau yang pada malam ini kelahirannya kita peringati karena beliau sangat istimewa dalam kehidupan kita. Beliau sangat sayang kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Beliau begitu cinta kepada umatnya. Nabi besar kita Sayyidina Muhammad. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatu wassalam alaika ya nabi, habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Bisa berjamaah. Muhammad
Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Dibantu bapak-bapak. Muhammad, Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Berjamaah. Muhammad, Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya lanjutin, boleh saya sedikit ngatur sound systemnya biar suara saya enak, abang tukang sound. Cek cek biar nggak storing, agak pengang ini. Tes 1 2 3, cek cek 1 2 3, biar enteng suaranya. Bass treble echo dipasin. Cek tes 1 2 3, cek cek ya. Terus bang. Untuk ibu-ibu yang di dalam masih kosong di luar. Ini banyak anak-anak kita, bapak-bapak boleh ke sini pak. Jadi kelihatan ngajinya. Ini kalau anak semua di depan saya bingung ngajinya. Karena anak-anak kalau dibilangin rada susah. Agak berisik dan suara saya kalah sama anak-anak. Bapak-bapak boleh pak maju pak, ikut ngaji sini pak. Bapak di posyandu ya pak. Bapak lagi antri apa pak di situ pak? Biasanya ibu-ibu yang di posyandu mah pak. Mungkin bapak-bapaknya ke ibu-ibuan ya bu. Bapak di situ aja pak. Ya udah nggak apa-apa deh, terserah bapak deh. Ibu-ibu di dalam masjid ya. Bisa keluar ibu apa di dalam aja? Udah PW. Makanannya udah ada ya bu ya. Ya, harusnya diatur dulu nih panitia biar tertib ngajinya. Ini anak-anak kita kalau nggak ada yang nertipin nanti dia ngelempar peci. Masing-masing berisik ya. Ini soalnya ngajinya udah jam 11 malam. Sayanya juga agak ngantuk, jamaahnya juga agak capek. Karena duduk ngajinya dari ba'da isya. Terus sini terus. Ini terus entengin suaranya bang. Masih berat ini suaranya. Cek cek. Treble-nya bang. Nah, cek cek. Tes 1 2 3, cek cek. Tes 1 2 3. Cek cek ya. Nggak apa-apa bu, keluar aja. Bapak-bapak gusur aja bu, nggak apa-apa. Ini di bawah ini kosong nih depan anak-anak kita nih ya. Cek cek. Tes tes. Nambah berat ini bang suaranya. Cek cek. Ini Kori kasihan tadi ngaji kalau mic-nya begini. Cek cek. Tes 1 2 3. Cek cek. Tes tes. Bassnya bang, bassnya dikit aja, jangan banyak-banyak. Bassnya cek cek satu-satu. Yang kedua echo-nya bang. Cek cek echo. Cek cek. Tes 1 2 3. Nah baru treble. Cek cek dipasin. Cek 1 2 3. Volumenya udah segini aja. Berarti bassnya naik lagi bang. Cek tes 1 2 3. Ibu suara saya jelas? Muka saya jelas? Udah siap? Mau kemana kita? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa berangkat umrah. Nah. Cek cek 1 2 3 tes. Pengang nggak bu? Suara saya pengang nggak? Cukup segini cukup? Enak didengarnya enak? Udah bang, jangan diutak-atik lagi. Nah, para tuan guru, para kiai, para sesepuh, ini kayaknya agak pengang deh. Pengang nggak? Nah, berarti kurangin dikit lagi dah volumenya. Kurangin dikit volumenya.
Volumenya diturunin. Cek. Tes, tes, cek 1 2 3, cek, cek, cek. Tes. Bassnya yang ditaikin, bass sama ehonya ditaikin. Cek dikit aja, jangan banyak-banyak bang. Cek, cek. Ini Ustadz berubah jadi tukang son ya. Ini harusnya tugas abang son nih. Cek, cek 1 2 3. Tes, tes, cek. Dah, enak bang. Ya, mulai enak. Cek. Dah cukup, cukup bang. Ya, makasih. Para habaib, para kiai, aparatur pemerintah, kori kita, dan juga anggota dewan, seluruh keluarga besar Masjid Baitur Rahman, Bapak DKM, dan juga Ketua PKSM, RW, RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, putra dan putri, dan seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak banget poinnya sampai huruf P. Kalau saya sebutin satu persatu, setengah 12 baru kelar ini. Injek gas, masukin gigi 4, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, biasanya kerudungannya bagus, boleh ngutang. Cepat lunas sebo. Tema kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, tingkatkan kualitas ibadah, mempererat silaturahmi dalam bermasyarakat. Maulid Nabi Muhammad SAW. Bicara tentang maulid, ini bahasa Arab masdar mim dari fi'il madi walada, yang artinya waktu dan tempat kelahiran Nabi kita. Waktunya Nabi kita di mana dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal menjelang Fajar, tahunnya tahun gajah. Beliau dilahirkan tahta syarrufi qalbal. Kalau bahasa istilah kedokteran zaman sekarang, dilahirkan dalam keadaan disesar. Kan dulu belum ada dokter, kata siapa? Dokternya ada. Siapa? Jibril. Bidannya siapa? Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah, Siti Maryam dan Siti Aisyah. Perawatnya siapa? Wa ma'ahuma minal huril ain, bidadari cantik jelita yang hidup di taman surga, hadir untuk menyambut dengan penuh kebahagiaan lahirnya Nabi kita yang mulia. Beliau lahir dalam keadaan bersifat mata. Beliau lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Auratnya terbungkus, dibawa burdah atau kain yang berwarna hijau dari taman surga oleh malaikat Mikail. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Menyambut dengan penuh kebahagiaan, disambut dengan penuh keindahan. Beliaulah lahir ke alam dunia. Maka nikmat yang terbesar dalam hidup kita dalam mensyukuri nikmat, bukan punya mobil, motor, kendaraan yang mewah, bukan punya uang yang banyak, bukan hanya permata, intan berlian, emas, bahkan harta yang berlimpah. Tetapi nikmat syukur terbesar dalam hidup kita adalah mensyukuri nikmat lahirnya Nabi kita ke alam dunia. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Ibu kenal sama Siti Aminah, Siti Maryam, Siti Aisyah? Bu Siti kenal Bu Siti? Yang suka ngutangin seragam, yang ngambil Eti, Iyam, Kokom, Masnah, Esi, Mimin, Eti, Ito, Oda, Sarna, Sarni, ada orangnya, ada. Dian Samarina ada. Siti Aminah itu melahirkan Nabi kita dalam keadaan penuh taufik dan rahmat Allah. Tidak dalam keadaan wahnan ala wahnin, susah payah seperti bagaimana ibu di saat mengandung dan melahirkan putra putri ibu tercinta ke alam dunia.
air mata, air darah, air keringat, air ketuban, mengedan kesakitan, hidup mati jadi taruhan. Di saat ibu mengandung 9 bulan, laksana 9 tahun, miring, nyesek, telentang, ngap, teguling, takut pecah, mondar, mandir, mata sayup, lelah, letih, lunglai, lemas, lesu. Betul bu? Belum lagi fase ngidam. Ngidam itu nggak enak, adanya cuma dilak-lakan, memuntah tapi nggak keluar. Ngelihat muka suami hitam, duduk ngaji boketek, suami ngaji begitu pulang ngasih duit 10 juta. Tapi Nabi kita begitu dilahirkan ke alam dunia dengan penuh keindahan. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Yang wajib bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi kita selain kita Bapak adalah kaum perempuan. Ibu, kenapa derajat dihinakan, perempuan tidak dimuliakan, menjadi objek derita, hanya menjadi bahan daripada pelampiasan nafsu saja. Perempuan jadi bahan undian ibu. Jahil keadaannya, bodoh keadaannya. Maka tatkala ibu lewat dalam keadaan hamil, orang-orang jahiliyah bilang, tuh anaknya laki apa perempuan? Perempuan. Maka direjang tangannya, dibedah perutnya, dikubur hidup-hidup wanita. Tragis keadaannya. 360 Hubal, Lata, Uzza, patung-patung, disembelih hewan-hewan, dimandikan darah di hadapan Ka'bah. Bahkan tidak sedikit orang yang tawaf dalam keadaan telanjang dada, bahkan telanjang bulat, tidak memakai pakaian, dalam keadaan bobrok moralitasnya. Lahir baginda Nabi kita, tidak bisa perempuan istri kita, perempuan ibu kita, anak kita perempuan, maka dinaikkan derajatnya. Dulu satu laki-laki beristri lebih daripada 17 wanita. Wow. Ibu nggak usah ngeres pikirannya gimana make kolornya itu. Nggak dihargain ibu, yang mancung dicuekin, apalagi yang langsing nggak dipegang, apalagi yang gemoy. Yang tinggi nggak dihargain, apalagi yang mukanya glowing nggak dipegang, apalagi yang keling. Maka naik derajat perempuan, dimuliakan perempuan, hebat. Makanya kita nggak boleh ngeremehin perempuan Bapak. Betul nggak Bu? Sayyidatuna Khadijah cintanya bukan main kepada Rasulullah. Bahkan beliau berwasiat, andaikan aku wafat, tulang belulangku laku, jual untuk perjuangan agama Islam. Tuh perempuan kalau sudah cinta, cintanya begitu besar kepada suami. Asma binti Abu Bakar dalam keadaan hamil 7 bulan naik ke atas gunung 3 malam 3 hari ketika Rasulullah didampingi hijrah di atas Jabal Sur oleh Abu Bakar As-Siddiq. Perempuan hebat dalam keadaan hamil, kuat naik gunung dahsyat, gunung tertinggi yang ada di kota Mekah. Nusaybah memegang pedang, takut Rasulullah terhunus pedang, maka beliau maju di medan Uhud, maka beliau tertancap
panah, tertebas badannya hingga 70 sayatan pedang, mati dalam keadaan syahidah membela Rasulullah. Maka jangan remehkan perempuan. Perempuan hebat ketika suaminya meninggal bisa menjadi seorang figur bapak bagi anak-anaknya, menjadi tulang punggung. Tapi ketika bapak ditinggal mati seorang istri, maka bapak belum tentu bisa menggantikan posisi seorang istri. Betul. Hidup ibu-ibu. Takbir. Tapi ibu pak, perempuan kalau sudah marah lebih daripada kejamnya, lebih kejam daripada iblis. Kenapa ibu komen? Nggak senang? Di perang Uhud yang memakan daripada jantung, mengunyahnya siapa bu? Hindun. Diiris kuping Ammar Rasulullah Sayyidina Hamzah, diiris hidungnya. Kejam tuh perempuan. Artinya perempuan ketika dicintai, cintanya lebih besar daripada cinta suami. Tapi ketika disakiti, rasa sakitnya itu akan selalu diingat dalam memori hidupnya. Betul. Maka perempuan diciptakan dari tulang rusuk baka, bukan dari kaki buat diinjak, bukan dari pala buat disanjung. Tulang rusuk dekat dengan bahu, perempuan ingin selalu ada di sampingmu. Tulang rusuk dekat dengan jantung, perempuan ingin selalu dapat perlindungan. Tulang rusuk dekat dengan hati, perempuan ingin selalu dimengerti, disayangi dan dicintai. Betul. Makanya ngebaikin perempuan mah gampang pak, kalau lagi marah diam. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilu. Diam itu suatu kebijaksanaan yang sedikit sekali orang berbuat demikian. Maka orang bijak berkata, diam itu emas. Berarti bapak kalau punya istri lagi diam, obatnya cuma satu, bawa ke toko emas. Lihat tuh ibu-ibu pak, kalau lagi ngaji padahal ada kipas angin, kekebat, kekebet, kekebat, kekebet, kegerahan bukan nunjukin gelang sama cincinnya. Perempuan mah begitu pak, dia gampang marah, gampang senyum, gampang sedih, gampang menangis, tapi sulit untuk melupakan. Ketika dia disakiti, dia selalu mengingat rasa sakit itu. Tapi ketika dia menyakiti, dia melupakan pernah menyakiti seseorang. Perempuan mah begitu pak, makanya namanya baper. Tahu kan pak baper? Yang digigit krenyes-krenyes. Oh waper. Yang perut keroncongan, lapar. Baper itu bawa perasaan. Tulang rusuk adanya di sebelah kiri. Kalau di ronsen bengkok, dilurusin patah, dibengkokin tambah bengkok. Makanya perempuan kalau dimarah bengkok kayak toge. Toge tuh bengkok, dilurusinnya cuma satu caranya, direbus. Berarti abang kalau ngelurusin istri gimana cara bang? Rebus. Duduk di majelis ilmu, punya akhlak, amalkan dalam rumah tangga. Insya Allah berkah sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rabbal Alamin. Maka Rasulullah hadir ke alam dunia dengan penuh kebahagiaan. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
hanya hadroh aja, vokalnya jangan. Jamaah suaranya hilang. Yang saya pengen dengar suara jamaah. Mana ibu suaranya ibu? Ibu. Tuh kelihatan. Coba Pak. Emang kalau ngaji depan bapak-bapak pilihan bu. Duduknya sok serius. Pala nunduk kumis baplang. Kirain saya ngedengerin pules. Pak, ayo baca sholawat berjamaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Lebih keras lagi. Ya Rasulullah. Muhammad. Muhammad ibni Abdillah. Ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. Salatan tubashiruna biha wa alana wa awladana wa jami'il masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmi hadha ila yaumil akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti kita sholawat lagi tim hadrah. Ini pukulannya enak nih. Cuma ada yang tersinggung ibu-ibu. Dung dung terang tang tang seragam kerudung ngutang kayak gitu. Biar cepet lunas ya bu. Maulid sudah kita bahas walaupun belum tuntas. Sekarang kita beranjak ke tema meneladani akhlak Nabi, kualitas ibadah, mempererat silaturahim. Akhlak Nabi kita ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Yang pertama hasanah, yang kedua karimah, yang ketiga adalah azimah. Hasanah artinya baik, karimah artinya mulia, azimah artinya baik dan agung. Bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Buat cerme dicampur salak nih jamaah lumayan rame, tapi jawab Allah enggak kompak. Buah salak buah payak jawab Allah kompak. Saya doain jadi orang kaya. Giliran begitu mah ada suaranya. Ayo jamaah yang kompak, tadi korinya internasional loh. Bagus suaranya. Cuma sayang mustaminya yang mendengar cuek aja. Harusnya kalau ada suara indah begitu ngaji, takbir, Allah gitu bu. Sallu alaihi, Allah gitu, enak. Ini mah jamaah Allah sambil ngunyah kue. Di belakang sambil angop Allah. Ngantuk bapak-bapak juga sama sambil ngerokok. Allah lepas, lepus. Berhenti sejenak rokoknya. Berhenti sejenak kita makannya, dengarkan dengan iman karena ayat yang dibacakan bertambah keimanan dalam dada kita. Ayo sama-sama jawab Allah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Uswatun hasanatun liman kana yarjullah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sambil ngerokok, Allah lepas, hapus. Berhenti sejenak rokoknya, berhenti sejenak kita makannya, dengarkan dengan iman karena ayat yang dibacakan bertambah keimanan dalam dada kita. Ayo sama-sama jawab Allah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi kita uswatun hasanah. Hasanah di sini isim nakirah, berarti akhlak Rasul itu baik di setiap lini kehidupan, bukan hanya dalam keadaan rumah tangga, berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Akhlak baginda Nabi kita baik. Suami harus baik sama istri, senang ibu. Istri baik kepada suami, senang bapak. Anak baik sama orang tua, senang. Orang tua baik sama anak, senang. Tetangga baik sama tetangga, senang. Mertua baik sama mantu, mantu baik sama mertua, senang. Bahkan orang baik itu bakalan dijadikan orang penghuni surga. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadah seakan-akan bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, yakin Allah yang menyaksikan dan maha melihat kita sebagai hambanya. Maka orang baik definisinya merasa terus diawasi oleh Allah. Tapi lihat sebaliknya, orang pelit itu nggak disenengin sama manusia. Orang pelit itu nggak dicintai sama Allah dan Rasulnya. Dekat sama neraka, jauh dari surga. Bahkan dirinya pelit, kagak senang kalau dipelitin. Betul. Orang Arab bilang al-bakhilu majnun. Orang pelit itu stres. Berarti kalau ada ibu rajin ngaji, ibunya masih pelit tuh ibu-ibu. Ada bapak rajin ngaji tapi bapaknya pelit tuh berarti bapak-bapaknya. Ada dewan pelit berarti dewannya. Lurah RW RT pelit berarti tuh lurah RW RT. Ada ustadz rajin ceramah tapi itu ustadz pelit berarti ustadznya. Ada bocil pelit berarti itu bocil. Sampai mana ceramah saya? Ibu senang nggak kalau punya suami baik? Bu, senang nggak kalau punya suami pelit? Cirinya kalau suami pelit itu buka dompet miring. Takut ketahuan isi dompetnya sama istri. Kalau cirinya istri pelit gampang pak bikin agar encer, banyak airnya. Ampas kopi diseduh lagi, itu dia orang pelit. Saya yakin orang sini baik semua. Maka akhlak Nabi kita baik, nggak boleh jahat ya bu. Insya. Makanya bapak, kalau bapak sering kali kasih hadiah sama istri, bapak baik sama istri, tuh istri bapak mukanya awet, muda, glowing aja. Tapi saya lihat dari masuk sampai sekarang saya di depan, ini saya lihat ibu-ibu kok mukanya tua semua ya pak.
Mungkin jarang dikasih hadiah dan dipeluk sama suaminya. Kalau memang suaminya seperti itu, coba ibu yang mulai. Ibu, siapa yang memegang tangan suami, menggenggam tangan suami, di mana sampai dia lepaskan tangan suami, dosa-dosa luntur, dosa-dosa kecil, maka bertaburan nilai pahala dari jari jemari ibu dan suami. Makanya pulang dari sini, suami ibu tangannya pegangin. Ke ruang tamu pegangin, di depan TV pegangin, masuk ke kamar mandi pegangin, keluar rumah pegangin. Suaminya bilang PA. Enggak begitu abang, kan saya ngaji. Apa kata Ustadz? Lihat ibu, ketika ibu memberikan makanan, kemudian ibu duduk di samping suami sampai selesai suami makan dan minum, maka itu lebih baik daripada 1 kali haji ibu kerjakan. 1 gelas yang ibu sajikan untuk suami, kemudian ibu duduk di pangkuan suami dengan catatan istrinya yang langsing. 1 gelas bernilai 100 rakaat, 2 gelas 200 rakaat, 3 gelas 300 rakaat. Ustadz, saya kepengen 1000 rakaat seperti sholat di Madinah. 3 ember, blok 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 blok. Sabar, itu suami ibu bukan akuarium, lagi nguras kolam. Disinilah akhlak mulai dalam rumah tangga. Istri berbuat baik sama suami, suami berbuat baik sama istri. Makanya jujur, nggak ada dusta di antara kita. Bapak kepingin nggak punya istri yang baik? Bapak masih hidup? Ini saya tanya dicuekin saya, Bu. Bapak, Pak, Bapak kepengen punya istri baik nggak? Bapak kepengen punya istri cantik nggak? Kalau memang bapak kepingin punya istrinya baik, kalau bapak kepengen punya istrinya cantik, mulai malam ini modalin. Ibu kenapa tepuk tangan? Emang saya burung dara? Sekarang saya tanya sama ibu, ibu kepengen punya suami baik gak? Ibu kepengen punya suami perhatian gak? Kalau ibu kepengen punya suami baik dan perhatian, servis suaminya dengan baik. Sekarang saya tanya jujur, nggak ada dusta di antara kita, Bapak. Pernah nggak Bapak begitu pulang sampai rumah, Bapak ditanjain dengan senyuman indah? Mau makan, minum, mandi, apa mau langsung bobo ayang beb? Kira-kira istri kita di sini begitu apa kagak? Boro-boro Ustadz, ini kan musim hujan, ibu ngepel, itu lantainya ibu bersihin dalam pel, kemudian suaminya nyeker, habis kerja bakti nginjek kain pelan ibu, nginjek lantai yang ibu udah pel. Gimana komen ibu, Bu? Buta mata lubang. Aus neng, ambil dewekan, gua banyak gawean. Kalau ada binih model begitu di sini, tuh binih boleh ditukar tambah, Bang. Nabi kita pertama kali nikah dengan siapa? Sayyidatuna Khadijah. Usianya 15 tahun lebih tua, 40 tahun. Nabi kita usianya 25 tahun. Hebat, dalam sebuah syair dikatakan, saduna fi dunia, fawzuna fil ukhra, bi Khadijatil kubra wa Fatimah Zahra, bi Khadijatil kubra wa Fatimah Zahra. Hadir wanita yang salehah, Az-Zahra disematkan kepada Fatimah. Lahirlah cucu-cucu Rasulullah dari Sayyidina Hasan wal Husain, Habaib, Syarifah, Sayyid, Syarif, mulia garis keturunannya sampai kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Al-Mustafa. Dari Sayyidatuna Khadijah, beliau itu nenteng-nenteng makanan ke atas gunung. Rasul bertahanus, udah dapat salam dari malaikat Jibril, udah dapat salam dari Allah, sudah dapat jaminan masuk surga, masih nenteng-nenteng makanan ke atas gunung. Khadijah, kira-kira ibu pernah nggak begitu nenteng-nenteng makanan buat suami tercinta?
Pulang dari sini tanjain ya Bu, besok pagi abang mau ibu panggil suami apa Bu? Kakanda. Kakanda. Ada lagi selain kakanda? Ayang-ayangan. Rasul manggil istrinya Humairah siapa? Sayyidatuna Aisyah. Kenapa dipanggil Humairah, ada yang tahu? Ketika Rasulullah SAW kembali dari tempat berdakwah, beliau pulang berdagang, beliau pulang namanya bersilaturahim, di mana Sayyidatuna Aisyah menyambut dengan penuh senyuman dan bahagia. Ya aunal qaribi amnun wassalamun jita bil Qur'ani Ahmadu ya habibi habibi salam salam alaika ya Habibi. Bahasa Arab ditranslate ke Indonesia artinya cinta, bahasa anak kekinian mbeb. Dipanggil lagi Humairah, pipi kemerah-merahan, diambil selendang Sayyidatuna Aisyah, maka Rasul hadir di hadapan Sayyidatuna Aisyah, dielap keringatnya, jidatnya, pipinya, seluruh tubuhnya, tak ada satupun keringat yang menempel pada tubuh indah Rasulullah. Keringatnya wangi Rasulullah, maka ditempelkan di pipi Sayyidatuna Aisyah hingga Rasul memanggil dengan kalimat Humairah, pipi kemerah-merahan lantaran keringat Rasul. Ibu nggak usah pakai make up, begitu besok pulang suaminya kerja bakti, keringatan langsung lap jidatnya, pipinya, keteknya, selangkangannya, langsung tempelin di pipi ibu. Tunggu 2 jam, insya Allah. Keringat Rasul beda sama Pak DKM. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menyebutkan tinta, tapi cinta kepada Nabi, itulah yang menyebutkan ibu jadi cantik. Maka cantiknya itu inner beauty, bukan dari wajah. Wajahnya masih giring, masa bakalan tua. Sekarang aja masih muda, kelihatannya glowing. Tapi nanti mah ibu udah tua mah, mata yang memandang jelas sudah mulai rabun, pipi yang mulus sudah mulai berkerut, rambut yang hitam udah mulai beruban, gigi yang rapi udah mulai banyak yang bolong, jalan yang gagah mulai terengah-engah. Dulu yang sehat sekarang banyak mengeluh sakit. Tuh kalau udah tua mah apa daya, makanya masih muda mah bisa aja dipoles, cuma kan rada mahal. Yang 700.000 paket skincare, ada yang 1,5 juta, merek yang halal ada namanya Wardah. Beli tuh boleh Bu, karena nyumbang Palestina itu hampir beberapa duit, banyak itu dari Wardah. Makanya ibu pakai Wardah, krim malam krim siang, rutinitas 2 minggu pemakaian, krim malam aja di bawah terik sinar matahari, noda-noda hitam tersamarkan, ultraviolet memantul, muka ibu jadi glowing lantaran mahal bedaknya. Tapi saya lihat ini mukanya lebar-lebar banget. Pakai bedak yang 700.000 sayang, daripada buat beli bedak mendingan buat beli beras. Mendingan buat bayar bocah sekolah, mendingan buat bayar utang. Betul Bu? Paling top banget 50.000 berjeruji, warnanya merah, jenis bedaknya Kelly. Ada yang 20.000 sekantong plastik pipa nomor 4. Begitu lakinya nyium bersin hasil. Pakai bedak apa sih, alergi banget ini sampai ngebul pipa nomor 4. Coba gua lihat hilang bang, dikemanain? Dibuat main kerambol sama tim hadroh. Bo, cantik yang model begitu bakalan luntur, betul nggak? Alias dikerang-kerangin mirip alis mata Shinchan, udah kayak semut hitam berbaris. Boleh ya Bu, asal jangan dikerok dan ditato, itu bisa jadi haram. Mata jadi belok-belok, jadi sipit, ditambahin maskara, mirip anti badai tsunami, lentik menarik cantik di hadapan suami. Boleh Bu, silahkan, asal jangan berangkat ngaji, begitu keluar naik motor ketiup angin, pak, nyampe tempat hajatan, mengsong ke sini, mengsong ke situ, begitu ngaca, mata gua mana, mata gua mana, mata lu jatuh.
Bulu matanya ampar-amparan ibu. Di kelopak mata diwarnain ungu kebiruan seperti burung hantu. Namanya eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil seperti lidah ular menjulur, itu bisa aja haram. Namanya eyeliners. Pipi hijau merah kecoklatan, itu dia pak, namanya blow on. Oh, blush on. Wa wajhuhu asyadu bayadan minal qamar. Allah, gitu kenapa ibu? Wajahmu indah, lebih indah daripada malam bulan purnama. Apa yang menyebabkan wajahmu indah? Inna awlan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Karena semasa hidup banyak baca sholawat. Duduknya ngaji terhitung 1 jam, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk seharian full ngaji di majelis ilmu, pahalanya lebih utama dari 3 bulan berturut-turut puasa sunnah. Tapi beres ngaji ngegosip, angus pahalanya. Tapi ada dosa yang seringkali kita kerjakan tanpa sengaja, tapi nilai pahala yang kita perbuat tidak dihanguskan oleh Allah dan malaikat terus mencatatnya. Apa amalan itu? Ternyata amalannya bacaan sholawat. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Siap baca sholawat? Ya Hanana. Sallu ala Nabi Muhammad. Barang-barang bersama-sama. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Suara bapak ibu berjamaah. Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Nabi salawatullah padang bulan, padangnya kaya ridho.
saja yang baca sholawat. Mana suaranya ibu? Bapak mana suaranya pak? Berarti saya mau ngetes nih, biar bahagia nih, biar semangat nih. Saya pengen tes suaranya. Pak, Bu, saya bilang ibu nanti ikutin nadanya, bapak juga ikutin ya. Yang ibu-ibu begini nadanya. Itu ibu-ibu ya. Nanti bapak-bapak jawabnya ha, ha. Bisa ya pak? Ayo yang semangat ini, biar semangat. Biar udah jam 11:30 malam tapi masih semangat. 1, 2, 3, ibu. Masya Allah. Bapak jawab pak. Masya Allah. Ini kan kalau gini enak. Jangan dibantu sama mic ya, biar bapaknya kedengaran suaranya. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Jawab pak. Hadra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin azatama fi ilmillahi salatan daimatan bidawam bimulkillahi berjamaah. Allahumma sallu alaihi. Mana suaranya ibu? Sayyidina wa maulana. Mana bapak-bapak ada nama? Ada nama fi ilmillahi daimatan. Ayo semua kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Di dunia berkeselamat, di akhirat dapat syafaat, di akhirat dapat syafaat. Ibu, mana bapak-bapaknya jawab? Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, dimanapun teringat padamu ya Rasulullah. Bisa berjamaah. Mau makan bapak,
jamaah. Nah, cukup. Ya, sampai mana ceramah saya, Bu? Sampai hehehe dan hahaha. Berarti pulangnya ceramah bawa apa, Bu? Biar semangat ya, Bu ya. Udah hampir jam 12 soalnya nih. Jangankan ibu bapak yang ngedengerin, saya aja yang ceramah ngantuk bawaannya. Terus ini terus. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Jam 2. Ibu ngundang apa ngontrak, Bu? Emang udah berapa ustadz yang mati di sini, Bu? Sehat panjang umur ya. Yang kedua, akhlak Nabi kita adalah karimah. Khuluquhul Quran. Nabi ahlaknya Al-Quran, Al-Quranul Karim. Kemuliaan ada pada Al-Quran. Maka orang yang menghafal Quran, wahamilatul Quran, orang yang dekat dengan Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang terjaga dalam hatinya, lisannya, pikirannya Al-Quran, dia akan bisa memberikan syafaat sama seperti orang yang mati di medan perang dalam syahid. Cuma bedanya kalau orang yang syahid di medan perang memegang agama, ajaran agama Allah, seperti saudara-saudari kita yang di jalur Gaza, para sahabat yang mati dalam keadaan syahid bisa memberikan syafaat pertolongan 40 sampai 70 orang atau saudara, keluarga, kerabatnya yang udah masuk neraka bisa ditolong. Bagi penghafal Quran 10 keluarga yang masuk neraka bisa ditolong. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat yang mulia. Nabi Muhammad Al-Quranul Karim jadi nabi yang paling mulia derajatnya dari 313 rasul, dari 124.000 nabi, beliau paling unggul kemuliaannya. Madinah ayat-ayat Madaniyah, Makkah ayat-ayat Makkiyah, Al-Haramain, dua tanah suci yang dimuliakan oleh Allah. Berarti kalau kita kepengen mulia, dekatlah dengan Al-Quran. Pertanyaannya, lebih senang nonton TV apa megang Quran? Lebih senang megang Quran apa megang handphone? Lebih senang baca Quran apa baca handphone? Lebih senang dekat sama Quran apa dekat-dekat dengan handphone? Bahkan saya ceramah di depannya anak kecil, saya tanya, apa cita-citamu nak? Aku kepengen jadi HP Ustadz. Kenapa nak? Abisnya mamahku kemana-mana bawa HP tapi tidak pernah membawa-bawa akoh. Abisnya ayahku senang sekali memandang HP tapi jarang sekali memandang wajah koh. Dari pernyataan bocil itu benar apa salah? Kemana-mana yang dibawa HP, yang dipegang mau tidur, bangun tidur, mendusin, mau makan, mau minum, lagi ngaji, kondangan, arisan, ketemu teman, begitu perut mules, masuk kamar mandi, begitu ngeden, Xiaomi, Oppo, Vivo. Ini HP namanya setan gepeng. Berapa banyak gara-gara HP rumah tangga hancur berantakan? Berapa banyak gara-gara HP update status tetangga sama tetangga jadi pada ribut? Mertua aman sama menantu jadi cemburuan. Saudara sama saudara jadi kagak nanya. Itu gara-gara HP. Sampai setan main HP, ketemu sama Hansip. Hai kuntilanak, kenapa engkau main HP di luar? Di bawah nggak ada sinyal. Dulu, zaman dulu nggak ada HP, orang tua jauh, jaraknya rumahnya jauh, tapi kenal sama orang lain, kenal sama beda tetangga, kenal sama beda kampung. Tuh orang tua dulu silaturahimnya terjaga karena belum ada HP. Katanya connecting people, menyambung silaturahim. Bohong, yang ada pubbing. Kita kumpul bareng bersama saudara, kerabat, tetangga, keluarga, teman. Ternyata masing-masing sibuk. Muka kita, tatapan mata kita, semuanya tertuju pada HP masing-masing. Betul. Penculikan ada nggak di HP?
Penipuan ada nggak di HP? Judi ada nggak di HP?